laki-laki dan perempuan. Mulai dari fisik, ya sudah jelas fisiknya mah, dan karakter, sifat sebagainya. Yang nggak mau gini aja Pak. Waktu kecil nih, ada bocah nih, kerumunan. Terus kita tarik satu boneka, satu tembak-tembakan. Pilih. Pasti secara naluri langsung anak-anak laki milihnya tembakan, anak perempuan milihnya boneka. Itu sudah memang dari kecil sudah dibawakan apa? Memang sudah sifat dasar itu, memang sudah karakternya, sudah wataknya. Justru aneh kalau ada bocah laki milih boneka, perempuan milihnya tembak-tembakan. Wah, ada beda selama-lamanya. Karena memang sudah karakternya dari kecil, laki-laki dan perempuan itu beda. Allah sudah jelas bahwa karakter dan wal unsa, dan pencipta laki-laki dan perempuan. Di sini menegaskan bahwa sama dengan siang dan malam yang berbeda jauh, jelas perbedaannya. Begitu pun laki dan perempuan jelas perbedaannya. Apalagi kalau yang sekarang kaum pelangi itu kaum nggak jelas, ya. Maka disebutnya apa? Penyimpangan kan? Penyimpangan kan hati-hati banget. Karena kalau lihat bocah laki sama laki akrab banget, kemana-mana berdua hati-hati itu kan. Ya, perlu hati-hati gitu loh. Bukan berarti kita seujur, bukan. Kita harus pada sama. Kalau ada perempuan juga bocah perempuan akrab kemana-mana berdua, apa hidup berdua, mandi berdua. Ini hati-hati, takutnya masuk dalam golongan kaum pelangi. Nah. Kemudian kata Allah lagi, inna sa'yakum lasyatta. Ya, saya tidak akan bahas tafsir terlalu jauh ya. Kalau membahas tafsir terlalu jauh, kata per kata pasti. Inna sa'yakum lasyatta, dan sesungguhnya usaha kamu memang beda-beda. Setiap kita punya usaha yang berbeda-beda. Kayak Pak Hamid sama Pak Edi beda usahanya, Pak Nuri beda. Kita aja usahanya beda-beda. Inna sa'yakum lasyatta. Sa'ya itu arti penghidupan. Nah, kenapa Allah buat berbeda-beda? Untuk saling melengkapi. Bisa dibayangin kalau seluruh orang tukang kitchen set semua, siapa yang beli? Semua tukang handphone, siapa yang beli Pak Edi? Handphone nggak aku punya masih banyak. Gitu kan? Semua jual sendal, siapa pakai? Allah buat itu berbeda-beda. Kenapa? Untuk saling melengkapi. Itu Allah buat berbeda-beda. Kenapa? Karena memang memiliki kehidupan berbeda-beda dan skillnya berbeda. Di sinilah kita tidak boleh menghina orang lain, tidak boleh mencemooh, tidak boleh merendahkan. La tahtakir man dunaka fa likulli syai'in maziyah. Jangan kau hina seseorang selainmu, karena setiap orang punya keistimewaan masing-masing. Dia bisa jadi hebat main bola, gitu kan? Lawan bekal belum tentu menang. Betul. Dia bisa jadi jago bikin lemari dan bikin kue, maka bisa apa dia? Kan gitu kan? Dia bisa bikin kue lah. Kalau bikin sampel nggak bisa. Karena setiap orang punya keahlian yang berbeda-beda. Tujuan untuk apa? Saling melengkapi. Nah, dari yang berbeda-beda inilah Allah bekali kompetensi itu. Tujuan supaya apa? Supaya skill yang ada, perbedaan yang ada itu bisa menjadi ladang amal buat kita. Jadi ladang amal. Makanya di dalam usaha itu kan disebutkan ada beberapa usaha yang Allah ridhoi, kerjaan Allah ridhoi yang tidak. Kalau usaha kita kerjaan kita tidak memenuhi ciri-ciri ini, ada kemungkinan Allah nggak suka. Usaha kita ada kemungkinan Allah nggak ridho dengan usaha kita. Apa ciri-ciri Allah ridho dengan usaha kita? Yang pertama, apabila kita bekerja atau usaha itu, kerja dan usaha kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kerja, kita usaha, justru malah makin menjauhkan diri kepada Allah, itu tanda-tanda Allah sudah mulai nggak ridho, nggak senang sama usaha kita.
Jadi rajin ke musola, nggak kena ke musola lagi. Mana sibuk, pulang malam terus. Mana sibuk, ya kan kerjaan banyak. Nah, kemudian sampai akhirnya apa? Tidak sholat, melalaikan apa ibadah-ibadah. Karena usaha dan kerjaan kita itu menyebabkan kita jauh pada Allah, tanda-tanda Allah sudah tidak suka kepada kita. Kita sudah singgung kemarin itu. Ketika kita tidak sholat itu bukan semata-mata kita malas sholat. Itu sebenarnya Allah itu sudah tidak menghargai kita. Jadi ketika seseorang tidak mau sholat, berarti dia sudah tidak ada harganya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah tidak menghargai dia lagi, maka Allah kasih dengan kesibukan-kesibukan. Ayo proyek, sibuk ini sibuk. Tujuan supaya apa? Allah kasih itu semua supaya orang ini tidak sujud. Jam 12 dikasih tender, akhirnya itu ketemu sama orang, lupa sholat asar dikasih lagi, objekan dikasih lagi. Akhirnya apa? Sibuk dalam urusan dunia. Memang Allah kasih itu. Kenapa? Allah nggak pengen dia itu sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Allah udah kasih. Jadi kembali lagi ketika kita tidak sholat, ketika tidak ibadah, bukan berarti semata-mata kita malas. Pada hakikatnya Allah sudah tidak menghargai kita lagi. Kita udah ada harganya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah. Ada yang gitu Pak? Masih mending kalau dia kagak sembahyang tapi masih dikasih harta, ini udahnya susah. Hidup belangsa, kalau sembahyang lagi. Yang begini nih, ya. Makanya ketika kita sedang futur, nah ini obat nih sebenarnya. Kan manusia kan ada futur ya, Mas Bayu ya. Karena ada yang malas badak gitu kan. Ada nggak masa itu? Ada Pak. Sama iman tuh kadang naik kadang turun kan. Kita pun begitu ibadah tuh. Kalau getol-getol banget, sholat rajin, ya kan belum aja berdatang mau sholat, itu kali getol. Pun kalau lagi malas, ketika kita sedang malas ibadah, sedang futur, salah satunya adalah obatnya itu tadi. Ketika rasa itu malas, jangan-jangan Allah sudah kita udah berharga lagi di mata Allah. Jangan-jangan rasa itu timbulkan di dalam hati, insya Allah maka ibadah imunnya akan naik. Jadi bos. Nah, kalau kita usaha kerja malah jauh dari ibadah pada Allah, dari dekat pada Allah, hati-hati jangan usaha kita nggak Allah dari Allah sudah. Yang kedua, apabila usaha atau kerja kita itu tidak bisa masih manfaat apa-apa buat orang, jangan buat orang, buat kita aja atau kagak nutup. Ada betul apa? Buat kita aja nggak cukup. Itu tanda-tanda. Kemudian juga usaha itu apabila makin makin payah ekonominya, bukan makin naik, itu tanda-tanda. Itu tanda-tanda. Makanya kalau sudah ada kondisi-kondisi seperti itu, segeralah ganti usaha atau ganti kerja. Karena pada prinsipnya menurut para ulama rezeki itu ada dua macam. Ada dua macam nih. Kita masalah rezeki. Satu ada yang disebut dengan asbab, yang kedua ada yang disebut dengan tajrid. Apa? Asbab dan tajrid. Asbab itu, ini bisa bahasa rezeki datang ya. Asbab itu adalah rezeki yang datang Allah kasih kalau ada sebabnya. Kita bekerja, jadi petani, jadi pedagang. Dan dengan kita bekerja, jadi petani, jadi pedagang atau apapun menyebabkan Allah memberi rezeki. Jadi harus ada sebabnya. Ini bahasanya makom asbab. Ya kayak kita nih sekarang nih. Kita kalau kagak jualan kagak punya duit, itu Pak ya. Kita kalau nggak kerja nggak punya duit. Karena makom kita adalah makom asbab. Ada Allah kasih rezeki itu disebut dengan tajrid. Tajrid itu orang itu nggak perlu kerja, nggak perlu usaha, Allah kasih rezekinya. Contoh siapa? Ibu rumah tangga. Lah bini kita di rumah emang kerja. Kan kagak, tapi tiap bulan dapat support nggak ada. Jadi yang disebut dengan tajrid itu dia tidak perlu usaha, Allah kasih rezeki. Maksudnya beda-beda nih. Jadi nggak usah wah cuma pada wali ulama itu nggak usah pikirin dah. Di lingkungan kita itu ada kayak bocah kecil tuh, itu rezekinya tajrid tuh anak-anak kita tuh. Dia nggak kerja, dia nggak usaha, tapi Allah kasih rezekinya. Allah kasih rezekinya. Contoh lagi tajrid, orang yang punya apa? Keturunan orang kaya.